Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan nomor induk mahasiswa 856345964. Saya adalah mahasiswa semester 7 dengan jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai sifat cahaya dengan percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada stopwatch atau HP, ada busur derajat, kertas putih, celah cahaya, lilin, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Tujuan dilakukan praktikum ini yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Langkah percobaan yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya. Pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar, gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasilnya menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut datar sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Percobaan selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut ini. Lalu, nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat seperti ini, kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan tersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung, amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda ini dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangannya benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Dan pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin.
Baiklah, itulah praktikum yang sudah saya lakukan. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.